Untuk Nur Falah Putra 7G. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain ya. Falah. Iya, Pak. Selamat bergabung. Kelas 7I Ida Yulidasari. Kita tunggu yang lain. Selamat bergabung juga untuk Nur Syifa kelas 7I. Selamat bergabung juga untuk Dede Setiawan kelas 7I. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu, Dede. Selamat bergabung untuk Fahira Nafisa Putri kelas 7G. Kita tunggu beberapa menit untuk menunggu teman-teman yang lain. Kaila Kinanti, selamat bergabung. Selamat bergabung untuk Anissa Widyastuti kelas 7H. Tunggu sebentar ya. Selamat bergabung juga untuk Raihan Anggara 7G, Jafir Almaida 7D,
Ya, sekali lagi Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di PJJ Seni Budaya untuk pertemuan yang kedua kalinya di semester yang kedua. Semoga hari ini kalian dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat selalu, kemudian selalu terapkan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak, serta makan suplemen atau minum suplemen berupa vitamin C atau buah-buahan yang mengandung vitamin C. Oke, untuk kesempatan hari ini, untuk pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang penerapan ragam hias pada kayu. Judul dulu, Pak. Ya, ini yang materi yang akan kita pelajari menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Tapi sebelumnya, Bapak akan mereview dulu pelajaran pertemuan yang kemarin, yaitu tentang membuat ragam hias pada bahan tekstil. Kita kilas balik lagi di semester yang pertama. Apa itu ragam hias? Ada yang tahu ragam hias apa? Ada yang masih ingat tentang ragam hias apa? Oke, baik. Bapak review kembali. Ragam hias itu adalah ornamen atau hiasan. Ya, bisa berupa melukis, menggambar yang bisa diterapkan pada media tertentu, yaitu bisa pada tekstil atau bahan kayu. Itu. Yang kemarin kita lihat dulu. Ini ya, tentang membuat ragam hias. Ragam hias yang waktu semester 1 sudah kita pelajari. Ragam hias terdiri dari 3 motif, yaitu motif flora. Berarti karena flora maka motifnya itu berupa bunga atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian motif yang kedua yaitu berupa flora. Karena flora maka hal yang berhubungan dengan binatang atau miniaturnya atau desainnya yang berhubungan dengan binatang atau hewan itu disebut motif flora. Sedangkan ragam hias yang ketiga itu disebut sebagai ragam hias motif geometris, yaitu terdiri dari berbagai macam kumpulan garis atau bentuk-bentuk garis. Bisa garis ya motif yang dikombinasikan dengan berbagai macam garis-garis gitu ya. Oke, ini 3 jenis ragam hias yang sudah kita pelajari. Kemudian minggu pertemuan yang kemarin juga kita sudah menerapkan bagaimana teori untuk membuat ragam hias pada bahan tekstil, yaitu kita sudah membuat tentang bagaimana cara membuat ragam hias pada kaos. Kemudian kita sudah tahu langkah-langkahnya, yaitu siapkan kaos oblong ya yang berwarna putih polos, kemudian kita bikin gambar desainnya itu pada sebuah kain, pada sebuah kertas, kemudian kaos itu dimasukkan sebuah kardus atau papan triplek ya di dalamnya, kemudian baru kita pindahkan gambar itu atau kita jiplakan gambar desain itu ke kaos tersebut. Baru setelah itu ada pewarnaan. Seperti itu. Nah, ini materi yang pertemuan yang lalu. Sekarang untuk pertemuan pada hari ini kita akan menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Nah, ini menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Pada prinsipnya antara menerapkan ragam hias pada bahan kayu dan pada bahan tekstil itu tidak jauh berbeda, tetapi yang membedakan adalah tekniknya saja.
karena terbuat dari bahan kayu, maka kita menggunakan alat bantu yang lebih, yaitu alat bantu untuk mengukir. Nah, oke. Yang A, penerapan ragam hias pada bahan kayu, yaitu penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir atau menggambar, atau gabungan dari keduanya. Kalau menggambar, ini sama dengan ketika kita teknik penerapan pada bahan tekstil. Kalau melukis hampir sama. Yang sangat mendetail di sini, yang sangat membedakan di sini, yaitu ketika kita membuat ragam hias pada kayu, yaitu pada teknik mengukir. Nah, karena pada bahannya berbeda ya, maka kita menggunakan alat yang berbeda pula. Oke, lanjut. Contoh penerapan ragam hias. Ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang dua dan 3 dimensi, yaitu 2 dimensi atau 3 dimensi. Itu. Kemudian ragam hias terdapat pada benda-benda seni kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Kalau topeng kalian tentu tahu karena sering lihat ya, ada topeng. Nah, kalau tameng ada yang tahu tameng? Tameng ada yang tahu tameng? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kita bisa lihat. Ini topeng biasa kita lihat ya. Kalau ini tameng. Tameng itu alat yang biasa digunakan oleh para prajurit sebagai alat untuk perang, untuk menangkis senjata. Seperti itu. Nah, dari contoh ini, tameng dan topeng ini bisa kita ukir sedemikian rupa, kemudian kita warnai sehingga muncul topeng yang bermotif. Seperti yang kita lihat di depan ini. Ini tameng, ini topeng. Lanjut. Teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Alat, kita ngobrol alat terlebih dahulu. Karena bahannya kayu, maka kita butuh alat yang berbeda dari bahan tekstil. Ini yang membedakannya. Alat yang digunakan untuk mengukir ragam hias pada bahan kayu adalah pahat dan pemukul. Pahat dan pemukul. Kita bahas dulu yang pahat. Pahat terdiri dari 2 jenis mata pahat, yaitu mata pahat mendatar dan melengkung. Oke, ini jenis-jenis pahat. Kalau gambarnya yang ini. Nah, ini yang disebut sebagai pahat. Bendanya seperti ini. Mungkin kalian pernah melihat ketika ada memang tukang yang bekerja membangun rumah kalian, alat pahat itu seperti ini. Nah, balik lagi ke sini. Pahat terdiri dari 2 jenis mata pahat, yaitu mata pahat mendatar dan melengkung. Artinya mata pahatnya itu mendatar. Kemudian yang kedua, ada yang melengkung. Ada yang cembung juga ada, setengah lingkaran juga ada. Nah, oke, sekarang bedanya apa? Pahat kuku. Atau pahat pengukuh. Berbentuk lengkung seperti kukuh manusia. Berfungsi untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan garis maupun pecahan cawan. Cawan ya, ini tuh. Ini fungsi pahat kuku. Ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, pahat lurus atau disebut juga sebagai pahat penyilat. Berbentuk lurus, berfungsi untuk mengerjakan bagian yang lurus dan rata. Gitu ya. Digunakan untuk membuat dasaran. Ya, membuat dasaran sebelum kita membuat motif tertentu. Jadi media kayu itu harus lurus. Dan alat yang digunakannya adalah pahat lurus. Seperti itu. Dan untuk membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Kemudian jenis pahat yang ketiga disebut sebagai pahat lengkung setengah bulatan. Atau istilah lainnya pahat kol. Berbentuk melengkung belahan setengah bulatan.
setengah lingkaran ya, setengah bulat, berfungsi untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Artinya fungsi pahat lengkung ini untuk mengerjakan yang tidak bisa dijangkau oleh pahat kuku, seperti itu. Kemudian pahat miring atau istilahnya pahat pengot, yaitu mata pahat berbentuk miring, meruncing dan tajam sebelah. Artinya seperti pancing tapi pipih, gitu ya. Berfungsi untuk membersihkan sudut, sela-sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Itu jenis-jenis pahat. Oke, ada pahat kuku, pahat lurus, pahat setengah bulatan, dan pahat miring. Nah, sekarang pemukul. Jadi yang digunakan untuk membuat ragam hias pada kayu itu alatnya ada dua. Yang tadi pahat, yang pertama pahat, yang kedua pemukul. Kalau pemukul bisa apa saja digunakan. Ya, yang penting fungsinya untuk memukul. Tapi ini disebut palu besi. Yang A, kemudian palu kayu, kemudian batu. Media lain bisa nggak Pak? Bisa saja, selama media itu keras, gitu ya. Karena fungsinya hanya untuk memukul pahat. Nah, oke, itu alat yang digunakan. Lanjut ke menggambar ragam hias ukiran. Prosedur kerja mengukir pada kayu. Nah, ini ya. Pertama, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan untuk menggambar ragam hias ukiran. Kemudian, pilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. Buat sketsa ragam hias pada bahan kayu. Terakhir, kasih pewarnaan. Seperti apa, Pak? Prosedurnya, kalau kita bisa lihat gambarnya, Pak, seperti ini. Ini adalah akar ya, akar sebuah pohon jati. Kita ambil bagian bonggolnya, istilahnya. Kemudian kebetulan bentuknya itu menyerupai seperti ini. Dan baru digambar pada media kayu tersebut. Akhirnya kita bisa melihat ukiran yang luar biasa bagusnya ya. Nah, seperti ini tadi tuh. Jadi tergantung bongkahan akar atau batang pohon yang kita dapatkan. Baru kita berpikir motif apa yang pantas untuk diterapkan pada kayu tersebut. Oke. Lanjut. Melukis ragam hias di atas bahan kayu. Kalau yang tadi medianya kayu langsung, kayu yang berasal dari pohonnya. Jadi punya kesan alami. Tetapi kalau yang sekarang melukis ragam hias di atas bahan kayu. Jadi bahan yang terbuat dari kayu. Oke, contohnya apa, Pak? Contohnya itu kalau kalian melihat ibu kalian masak di dapur. Selain pisau, ada alat yang digunakan untuk apa tuh? Alas motong cabai atau motong bawang. Itu namanya apa? Talenan. Oke, telenan. Nah, telenan juga itu bisa disebut sebagai bahan kayu untuk penerapan ragam hias. Oke, sekarang kita lihat prosedurnya. Berikut contoh prosedur melukis ragam hias pada kayu. Siapkan bahan dan alat melukis. Ya. Cat akrilik, cat tembok, kuas, palet, pokoknya perlengkapan melukis. Kemudian siapkan bahan kayu atau papan kayu atau yang tadi kalian sebut yaitu telenan. Ya, telenan. Kemudian yang ketiga, buat rancang gambar ragam hias pada kertas. Kalian bikin dulu. Kalian bikin terlebih dahulu gambar apa yang pengen kamu terapkan di telenan tersebut. Contoh misalnya gambar kartun, gambar binatang, gambar bunga, dan lain sebagainya. Kalian bikin terlebih dahulu di kertas gambar.
Setelah itu, pindahkan gambar rancang pada permukaan bahan kayu. Kalian pindahkan gambar tersebut dengan cara dijiplak ataupun ditiru ulang sesuai dengan media panjang lebarnya telenan tersebut. Jadi biar terlihat simetris. Kemudian yang 5, warnai dengan cat untuk menyelesaikan gambar ragam hias tersebut. Dan yang terakhir, berilah lapisan vernis. Gitu ya. Kalau ini berarti melukis. Kalau yang sebelumnya, yang pada bonggol kayu jati itu mengukir ya, mengukir. Seperti itu. Seperti apa gambarnya? Seperti ini. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, sediakan telenannya, alat gambarnya, kemudian kalian gambar motifnya di kertas yang lain, kemudian kalian jiplak di telenan tersebut, baru setelah itu pewarnaan. Kalau pengen lebih bagus, kita kasih vernis yang transparan, yang putih, seperti itu. Pak, bisa nggak kalau sudah seperti ini, misal kita pengen mengukir, Pak? Boleh saja, berarti kita butuh alat bantu yang baru, alat bantu, yaitu pahat dan pemukul, seperti itu. Baru kita pewarnaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada. Ada yang ditanyakan dari materi menerapkan ragam hias pada bahan kayu? Nanti akan lebih jelasnya, lebih praktisnya, kita bisa praktek bersama kalau sudah kondisinya sudah memungkinkan ya. Kita akan praktek bikin gambar dipandu sama Bapak Mamat Edi Sanusi sebagai supervisor Bapak gitu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Apa? Sok, silakan. Siapa? Xavier. Iya, Xavier, Nggak ada, gimana? Nggak Nanya apa, ada. Xavier? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Kirain ada. Ya udah, kalau nggak ada, Bapak boleh nanya, Xavier. Boleh. Oke, Xavier. Jelaskan secara singkat bagaimana cara menggambar atau membuat ragam hias pada telenan atau bahan kayu yang datar. Bagaimana atau jelaskan secara singkat bagaimana cara melukis ragam hias, ya, motifnya itu bisa bunga, bisa fauna atau geometris pada telenan atau kayu. Ragam hias ukiran. Pilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. Buatlah sketsa ragam hias pada bahan kayu. Berikan warna pada hasil gambar. Iya, Kak Roma, sekali lagi Kak Roma. Bisa diulangi Kak Roma? Bisa, Pak. Sok, silakan Kak Roma. Siapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. Oke. Pilih bentuk hias sebagai objek berkarya. Buatlah sketsa ragam hias pada bahan kayu. Berikan warna pada hasil gambar. Oke, terima kasih Xavier. Siapa Kak? Xavier si Kak Roma. Terima kasih Kak Roma. Jadi seperti itu ya, siapkan alat, kemudian siapkan bahan, kemudian gambar motifnya di kertas, baru kita pindahkan atau kita jiplak ke media yang sudah kita maksudkan, kemudian baru kasih pewarnaan. Kalau itu untuk melukis, tetapi kalau pengen mengukir, berarti setelah gambar dipindahkan, baru kita ukir terlebih dahulu. Setelah ukirannya sudah dianggap sempurna, boleh dicat, tidak masalah. Itu namanya campuran antara melukis dan mengukir. Ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan selain tadi Haroma yang sudah bisa memaparkan penjelasan tentang bagaimana cara menerapkan ragam hias? Barangkali Bapak pengen bertanya juga sama
Siapa ya? Kaila Kinanti. Kaila. Ada Kaila? Oh iya, Kaila. Ya. Videonya nggak dihidupin ya, Kaila? Bisa dihidupkan, Kaila, videonya? Oh ya, coba. Kaila Kinanti. Alat yang dipergunakan untuk mengukir. Itu apa, Kaila? Alatnya. Pahat. Pahat dan Dan Pemukul. pemukul. Jadi itu alat yang digunakan untuk mengukir ya, Kaila. Yaitu kita butuh alat bantu yang disebut pahat dan pemukul. Pahat terdiri dari 4 jenis ya, yang sudah tadi Bapak jelaskan. Ada datar, ada cembung, setengah lingkaran, pengot, dan lain sebagainya. Kemudian kalau pemukul bisa semua alat kita gunakan. Yang penting fungsinya untuk memukul pahat biar bisa mengikis lapisan pada kayu. Terima kasih Kaila. Pertanyaan yang terakhir. Dari awal atau dari pertemuan kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang ragam hias. Apa sih ragam hias? Ada yang tahu ragam hias? Ragam hias atau motif adalah bentuk dasar hiasan yang umumnya diulang-ulang sehingga menjadi suatu karya kerajinan atau kesenian. Wah, pinter semuanya. Javier menjawab, Gladys menjawab. Semua hampir bisa menjawab semua. Artinya kalian bisa menyimak materi pagi ini, materi sebelumnya, dan materi yang semester pertama dengan seksama. Oke, ragam hias itu adalah ornamen atau hiasan yang dipakai atau terapkan pada media tertentu. Bisa pada kayu, bisa pada bahan tekstil, bisa juga pada kertas gambar. Bisa, gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan untuk kesempatan pagi hari ini? Enggak ada, Pak. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah bergabung, telah join dengan PJJ Seni Budaya pada pertemuan yang kedua pagi ini. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, selalu doain orang tua biar semuanya sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.